Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pasukan klarinet selo, bertemu lagi dengan Bu Puri. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Nah, materinya adalah tentang denah sederhana dan rute perjalanan. Masih menyambung video yang terakhir kemarin, kita masih membahas tentang denah. Ya, yuk kita mulai. Untuk memulai belajar kita kali ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, fokus, fokus, dan fokus. Ya, bahasan pertama, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar menggambar denah sederhana. Sebelumnya, kita harus perhatikan 3 hal yang harus dilakukan saat menggambar denah. Yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Lalu, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Dan yang terakhir, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Ya, nanti kita praktekkan ketiga hal ini dengan gambar denah yang ada. Ya, contoh pertama. Yuk kita lihat sama-sama. Buatlah denah sederhana untuk beberapa tempat berikut. Perhatikan ya. Kantor polisi berada di sebelah utara rumah sakit. Rumah sakit berada di sebelah timur pasar. Dan rumah Tono berada di sebelah selatan pasar. Ya, perhatikan A, B, dan C-nya. Ya. Baik, sekarang kita mulai penyelesaiannya. Nah, kita siapkan bidang gambar kita. Yang pertama, tentukan titik acuannya. Misal, gambar rumah sakit letakkan di tengah. Ya. Lalu setelah itu, buat petunjuk arah mata angin. Ingat yang kemarin di video terakhir tentang arah mata angin? Nah, ini. Di sini Ibu hanya mencantumkan U. Berarti utara itu ke atas. Artinya apa? Ke kanannya apa, Nak? Ya betul, timur ya. Ke bawah itu selatan dan ke kiri adalah barat. Hebat, masih ingat ya. Ayo kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, gambarlah kantor polisi, pasar, dan rumah Tono berdasarkan titik acuan rumah sakit. Ya, titik acuannya rumah sakit tadi. Nah, coba lihat. Kita gambarkan dulu kantor polisinya. Kantor polisi di sebelah utara rumah sakit. Nah, ini sebelah utara ya. Jadi kantor polisinya di sini. Lalu rumah sakit berada di sebelah timur pasar. Berarti pasarnya ada di sini. Ya, di sebelah timur pasar rumah sakit. Berarti pasarnya ada di sebelah baratnya rumah sakit ya. Yang terakhir adalah rumah Tono berada di sebelah selatan pasar. Nah, rumah Tononya ada di sini. Begitu caranya. Mudah ya? Nanti coba kalian cobakan di beberapa soal yang ada di buku ESPS. Ya? Kita lanjutkan. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua. Yuk kita baca bersama-sama. Rumah Mira terletak di sebelah selatan Jalan Kenanga, menghadap ke utara. 2 rumah di sebelah timur rumah Mira adalah kantor pos. Rumah Lili terletak di sebelah utara Jalan Kenanga, menghadap ke selatan. Rumah Lili berhadap-hadapan dengan rumah Mira. Ya, gimana caranya? Yuk kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, titik acuannya adalah Jalan Kenanga. Jalan Kenanga. Kita buat dulu jalan kenanganya. Jalan Kenanga. Nah, setelah itu jangan lupa yang kedua, buat petunjuk arah mata anginnya sebagai pedoman membaca denah. Nah, lalu yang ketiga, gambarlah rumah Mira, kantor pos, dan rumah Lili berdasarkan titik acuannya, yaitu Jalan Kenanga. Jadi rumah Mira terletak di sebelah selatan, berarti ke bawah ya, karena utaranya ke atas. Ya, kita lihat. Nah, ini rumah Mira menghadap ke utara, ya, menghadap ke utara. Lalu
2 rumah di sebelah timur rumah Mira adalah kantor pos. 1 rumah, 2 rumah. Nah, ini kantor posnya. Lalu, rumah Lili terletak di sebelah utara Jalan Kenanga, menghadap ke selatan. Ya, rumah Lili berhadap-hadapan dengan rumah Mira. Ini rumah Mira. Di mana rumah Lili jadinya? Nah, di situ. Mengerti? Udah ya? Mengerti? Ya, inilah gambar denah dari contoh 2 ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah menggambar denah sederhana, kita akan belajar menentukan rute perjalanan. Kan biasanya kalian dari sekolah pulang ke rumah atau dari rumah berangkat ke sekolah melalui jalan-jalan tuh ya. Setiap jalan mempunyai nama. Nah, biasanya kita menempuh rute yang sama ya. Kalau dari rumah pergi sekolah atau dari sekolah pulang ke rumah, rutenya selalu sama. Apa sih rute perjalanan itu? Nah, rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui saat menuju suatu tempat. Ya, jadi arah jalan yang dilalui saat menuju suatu tempat. Rute perjalanan dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Ya, kita ketemu lagi deh dengan arah mata angin ya. Terkadang terdapat lebih dari satu rute perjalanan untuk menuju ke suatu tempat. Kita dapat memilih rute yang terpendek untuk mencapai tempat tujuan dalam waktu yang lebih singkat ya. Jadi memerlukan waktu yang lebih singkat. Kita sebetulnya kalau misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, kita inginnya cepat sampai ya. Berarti kalau cepat sampai, waktunya lebih singkat ya. Nah, ini ada contoh 3. Ya, denah ini lagi keluar ya. Kemarin di video kemarin Ibu sudah keluarkan denah ini. Coba kita pakai lagi denah ini untuk belajar menentukan rute perjalanan. Ya. Nah, tuliskan rute perjalanan Ani dari rumah menuju SDN Cemara. Mana rumah Ani? Ini rumah Ani ada di sini ya. Ini rumah Ani. Jadi, Ani akan pergi dari rumah ke SDN Cemara. Ayo kita lihat. Ya, ini adalah petunjuk arah mata anginnya ya. Penyelesaiannya begini. Yang pertama, dari rumah Ani berjalan menuju ke arah utara. Ani menuju ke arah utara melalui Jalan Semeru sampai menemui pertigaan. Nah, dia sampai di pertigaan. Lalu Ani menuju ke arah timur melalui Jalan Merapi. Ini Jalan Merapi ya. Lalu Ani harus menuju ke timur melalui Jalan Merapi. Nah, setelah itu bertemu pertigaan. Ini pertigaannya. Ani belok ke arah selatan ya, melalui Jalan Rinjani ke selatan nih ya, melalui Jalan Rinjani. Dan terakhir ternyata SDN Cemara ada di kiri, Jalan Rinjani ada di kiri. Sampai deh Aninya. Ya, mengerti? Jadi, kalau nanti ada pertanyaan tentang rute perjalanan, kalian sudah bisa menjelaskannya dengan menggunakan arah mata angin ya. Tentu saja nama jalannya kalian harus ketahui dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, di antara rute-rute jalan ya, ada rute terpendek. Terkadang kita menempuh suatu rute itu berputar-putar sehingga lama sampai di tujuannya. Ya, padahal sebetulnya ada rute terpendek yang membuat kita akan lebih cepat sampai tujuan. Ya, nah untuk memilih rute terpendek, silakan kalian baca dan pelajari buku ESPS Matematika 5 halaman 60 yang ini. Ya, ini menentukan rute terpendek. Nah, di situ nanti kalian akan tahu. Nanti ada seorang tokoh bernama Adit. Mengapa Adit memilih rute 1 saat sepulang sekolah? Ya, jadi Adit punya 2 rute. Di cerita itu Adit menempuh 2 rute. Ya, ada rute 1, ada rute 2. Dan
dia memilih rute 1 saat sepulang sekolah. Mengapa? Silakan kalian baca ya. Temukan jawabannya di halaman tersebut. Ya, semangat. Alhamdulillah. Video pembelajaran hari ini telah selesai. Kita telah selesai belajar bersama tentang denah sederhana dan rute perjalanan. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Tetap sehat ya, tetap sehat dan semangat belajar. Kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri video kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.